Tetapi Indonesia menghantar guru-guru ke Malaysia untuk mengajar karena di Malaysia itu kekurangan guru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan urusannya tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke geng, kali ini saya mau menanggapi komentar-komentar yang negatif dari teman-teman kita yang tidak suka dengan konten-konten saya, maupun orang yang mungkin jijik bagi mereka untuk menonton konten saya. Tetapi saya sudah bilang berkali-kali kalau tidak suka dengan konten saya ya jangan ditonton, di skip aja. Tapi mereka ngotot untuk menontonnya, ya akhirnya mereka berkomentar semaunya, sepengetahuannya, dan tanpa melihat komentarnya itu benar atau tidak. Mungkin mereka ini menonton dari channel-channel hoax ya. Dan komentar yang selalu dilontarkan oleh netizen untuk berkomentar di kolom komentar video saya itu adalah mengenai hutangnya Malaysia ke Indonesia. Ada yang berkomentar, Malaysia itu tahu nggak punya hutang di zaman Soeharto sampai sekarang belum lunas lagi. Banyak lagi seperti itu. Kamu mereaksi Malaysia itu, kamu tahu nggak Malaysia itu banyak hutang di Indonesia. Dan saya juga berpikir, ini orang-orang berkomentar seperti ini apa nggak malu? Dan saya berpikir juga, kenapa mereka ini berkomentar semaunya tanpa melihat referensi yang benar atau media-media yang benar. Dan saya coba mencari, media yang benar tentang hutang Malaysia ke Indonesia. Dan saya cari ke media yang benar-benar milik negara. Ternyata itu hoax ya. Tidak ada Malaysia berhutang ke Indonesia, itu tidak ada, itu hoax. Nggak tahu mereka ini dapat berita dari mana. Dan saya cek lagi di channel-channel memang ada menyiarkan hutang Malaysia ke Indonesia. Tapi itu suara Google ya. Suara Google dari channel-channel, suara Google, tahu kan suara robot. Itu yang mereka percaya, suara robot. Astagfirullahaladzim. Dan saya coba cek lagi ke media-media Malaysia Indonesia yang resmi milik negara, tidak ada. Kali ini saya mau putarkan ya, medianya dari TV3 Malaysia. Ini resmi punya negara ya. Ini resmi, media resmi, bukan media-media Google, bukan. Saya akan tunjukkan, mungkin semoga teman-teman paham ya. Oke. Dakwaan Malaysia banyak berhutang dengan negara jiran Indonesia adalah tidak betul, dan hanya 2.5% hutang negara adalah pinjaman luar. Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menerusi Twitternya menjelaskan 2.5% hutang negara itu adalah pinjaman dari pelbagai institusi dan pelabur asing dari seluruh dunia, antaranya dari Amerika Syarikat, Eropah, Jepun, China dan Singapura. Jadi 2.5% pinjaman asing ini takkanlah Indonesia tak tapau semua ya, memang tak logik ya. Saya explain sikit cara kita meminjam, cara negara meminjam. Dia bukan macam kita nak pinjam duit member ya, kita bangun tidur call kawan, Mat, malam ni aku nak bidding, pinjam RM50 boleh? Bukan macam itu ya. Salah satu cara kerajaan buat pinjaman adalah melalui terbitan bond. Beliau turut Ya itulah geng, cuplikannya dari media resminya Malaysia. Tidak ada. Ini yang berbicara ini bukan orang sembarangan, bukan Google. Ini yang berbicara adalah Menteri Keuangan Malaysia. Kalau sudah menteri yang berbicara geng, itu bukan hoax lagi. Kalau sudah menteri resmi, menteri Malaysia yang punya, ini bukan hoax lagi. Bukan suara-suara Google dari channel-channel nggak tahu entah dari mana. Ya Allah ya Tuhan. Mungkin orang-orang bilang aku ngomong seperti ini ya. Mungkin orang sangka, oh kamu itu ngomong seperti ini membela Malaysia. Tidak, saya di sini tidak membela Malaysia. Justru saya di sini membela Anda yang saya takut itu dipermalukan itu. Itu yang saya takutkan, membela Anda dengan komentar Anda, omongan Anda. Malaysia punya hutang segini, ke Indonesia segini, begini triliun. Itu hoax. Padahal Anda itu berkomentar seperti itu, Anda itu sedang diketawakan oleh saudara-saudara kita dari Malaysia. Mengapa mereka ketawa? Ya mereka ketawa karena ini dia tahu ini adalah hoax. Cobalah saudara-saudara kalau ingin mencari tahu sesuatu itu atau ingin menjudge seseorang itu, cari tahu dulu kebenarannya, ke pangkalnya.
Jangan telan mentah-mentah berita itu dan jangan tolak mentah-mentah berita itu. Cari tahu dulu, gali dulu sedalam-dalamnya, baru keluarkan pendapat, baru keluarkan unek-unek. Jangan mendengarkan berita dari Google, dari suara Google, entah suara robot, langsung menjustis orang itu salah, saudara-saudara, salah, sangat salah. Berhentilah menonton channel hoax. Itu akan menjerumuskan diri kalian, dan juga hoax ini akan membekokkan benda yang lurus dan akan menjelekkan benda yang benar. Itulah hoax, geng. Jangan ikuti channel-channel hoax, geng. Cukup sudah kita dipermalukan oleh negeri jiran kita. Ingat dulu kita, kalau tidak salah itu masalah memparodikan lagu Indonesia Raya, kita habis memaki orang saudara kita dari sebelah, kita habis memaki hamun, membenci. Akhirnya siapa? Orang kita sendiri yang di sana, yang ditangkap orang kita sendiri yang memparodikan lagu Indonesia Raya. Terus apa tindakan dari kita? Kita malu, dan kita pun diam-diam pergi tanpa meminta maaf ke Malaysia. Ada juga yang meminta maaf, sebagian orang Indonesia, dan ada juga sebagian orang Indonesia yang tidak meminta maaf ke Malaysia, padahal mereka sudah memakai hamun orang-orang di sana, memaki, menyumpah, serapah. Tapi terkadang ada juga orang kita yang tidak mau meminta maaf dan diam, pergi, lenyap. Dan untungnya lagi, hebatnya lagi, orang Malaysia hebatnya lagi, mereka tidak membalas kita dengan memaki-maki, tidak, mereka memaafkan kita. Coba dibalikkan, andaikan orang Malaysia yang menuduh kita terus ternyata salah, apa tindakan kita? Pasti kita akan ganyang ini, ganyang itu. Itu salah, bro. Jangan lakukan seperti itu, dan jangan tonton channel hoax. Di sini, geng, saya tidak membela Malaysia. Saya membela teman-teman saya supaya jangan dipermalukan dengan komentar-komentar yang tidak baik, komentar-komentar yang tidak tahu jelas atau tidak. Dan kalau tidak suka dengan channel saya atau dengan konten-konten saya, jika kalian lihat, kalau tidak suka di skip atau diblokir saja supaya kalian jangan lihat, daripada hati kalian sakit. Di sini saya tidak membela siapa-siapa, saya tidak membela Malaysia, saya tidak membela Indonesia. Di sini saya hanya membela fakta dan kebenaran, itu saja. Saya tidak mau memberitakan hal-hal yang hoax demi menyenangkan hati saya, tidak. Apa yang fakta walaupun pahit saya akan sebarkan. Apa yang manis tapi itu hoax, saya tidak mau sebarkan demi menjaga keharmonian kita sesama saudara. Di sana juga orang muslim, kita juga orang muslim. Kita boleh lain bendera, kita boleh merah putih, mereka boleh jalur gemilang, tapi mereka saudara kita. Di dalam akidah kita punya satu bendera, yaitu Panji Rasulullah, satu bendera saja. Tapi kalau di negara kita boleh beda, merah putih, jalur gemilang boleh beda, tapi bendera kita satu, la ilaha illallah, Panjinya Rasulullah. Itu saudaraku. Dan hutang-hutang Malaysia ke Indonesia itu, saudaraku, itu adalah hoax. Jangan percaya, jangan membuat itu sebagai senjata di dalam komentar, jangan. Karena saudara-saudara kita di Malaysia itu akan mentertawakan kalian, karena itu adalah hoax. Mereka tahu itulah hoax. Misalkan seperti saudara-saudara bilang di kolom komentar, itu utangnya Malaysia dari zaman Soeharto. Sangat tidak logik. Andaikan benar utang itu ada, pasti Indonesia sudah menagih, dari apalagi ini dari zaman Soeharto, almarhum Bapak mantan presiden kita, pasti Indonesia sudah menagih. Tapi tidak ada, ini adalah hoax. Saya pun sampai ketawa mendengar berita-berita ini yang suara Google. Saya sampai pegang kepala, geng. Dari suara Google keluar berita ini, seperti ada satu contoh ya dari Google juga, tapi banyak semua yang percaya. Di bawahnya banyak yang komen suara Google tentang Amerika mempunyai hutang emas 56 ton ke Indonesia. Saya bilang 56 ton, kenapa Indonesia tidak menagih? Padahal hutang emas ini dari dulu, dari zaman penjajah. Kenapa Indonesia tidak menagih? Ternyata hoax. Andainya betul ada, pasti Indonesia sudah menagih, kita jadi kaya raya. Tapi itu hoax. Tapi di komentarnya itu, ya Allah ya Tuhan, banyak sekali yang percaya. Pergilah, ayo angkatan tentara kita pergi tagih hutang.
Ya Allah, kenapa jadi begini, geng? Ya kita akui, saya akui dulu ya, bukannya tidak ada guru di Malaysia dulu. Malaysia itu kekurangan guru, bukan tidak ada guru, kekurangan guru. Tetapi Indonesia menghantar guru-guru ke Malaysia untuk mengajar karena di Malaysia itu kekurangan guru. Ini saya juga harus sampaikan, ini fakta. Saya tidak mau berita yang bohong-bohong, ini fakta. Indonesia pernah menghantar guru ke Malaysia untuk mengajar karena di sana kekurangan tenaga mengajar. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kebalik, yang kenapa dulu kita menghantar guru ke sana, tapi kenapa sekarang kita menjadi tidak cerdas seperti ini? Kebalik kan? Kebalik. Kita dulu menghantar guru ke Malaysia, tapi sekarang di era sekarang kita yang tidak cerdas. Dengan menuduh ini tanpa melihat berita. Masya Allah. Saya membuat video ini untuk menjawab komentar teman-teman itu, agar teman-teman tidak berkomentar seperti itu karena teman-teman akan malu. Itu tujuan saya membuat video ini. Nanti teman-teman malu, saya juga membacanya sangat malu karena saya tahu itu adalah hoax. Tapi teman-teman ngotot, utang ini itu hoax. Justru teman-teman dari Malaysia akan mentertawakan kamu itu. Saya bukan membela Malaysia di sini, saya membela kamu yang akan ditertawakan oleh saudara-saudara kita di sana. Saya bukan membela Malaysia. Saya tahu di mana negara pun di sini ada orang jahat. Tidak ada negara yang sempurna. Di Malaysia juga ada orang jahat, di Indonesia juga ada orang jahat. Pasti ada orang jahat di semua negara, guys. Tidak ada negara di dunia ini yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Malaysia ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Begitu juga Indonesia, ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi di sini jangan berlomba-lomba untuk saling menyakiti, menjustis, jangan. Lebih baik kita saling berlomba-lomba untuk saling berdamai, menjalin silaturahmi, itu sangat-sangat bagus. Ya, cuma itu saja, bro. Saya cuma ingin menyampaikan, kalau ingin berkomentar secara cerdas, lihat dulu berita dari channel-channel yang resmi, seperti media-media yang resmi. Jangan lihat berita dari channel hoax. Itu salah besar karena itu akan mempermalukan diri kita. Bahkan bukan dirimu saja yang malu, kita sebagai rakyat Indonesia juga malu dengan caramu berkomentar seperti itu. Oke, sampai di sini saja. Saya mau mandi dulu, saya belum mandi ini, terus bikin konten karena melihat komentar-komentar teman-teman dari situ. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.